Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Berjumpa kembali di Maranatha Fellowship hari ini. Apa kabar semuanya? Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan menjamah kita dalam fellowship hari ini yang akan dilayani oleh Bapak Profesor Insinyur Franz Umbudata, MAPSC, PhD, Rektor Universitas Kristen Maranatha. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memasuki ibadah, kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Nats pembimbing kita pada hari ini yaitu dari Kisah Para Rasul 9 ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Kita memasuki Maranatha Fellowship hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari kita naikkan pujian kita yang pertama dari KJ 31-3. Kami puji dengan rindu. Puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka sinarmu menyerah. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup Dia, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milikmu, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Cipta memantulkan sinar-Mu, para malaikat surya naikkan puji bagi-Mu, padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdoa bersama, satukan hati untuk memulai Maranatha Fellowship hari ini. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya kami ada di sini bukan suatu kebetulan, tapi ini sebuah anugerah daripada-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin memulai Maranatha Fellowship kami Tuhan, biarlah Engkau yang beracara di tempat ini Tuhan, biarlah Engkau yang mengisi acara kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai acara ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, Kak saya udah duduk kembali. Mari kita naikkan pujian Satu Hal Yang Kupinta.
bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mati semua kemurahan-Mu. Saya undang dengan hormat kepada Bapak Profesor Insinyur Franz Umbudata, MA-PSC, PhD untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom. Sebelum memulai pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita akan membuka dalam doa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami semua sudah berkumpul di tempat ini, memuliakan nama-Mu, bersyukur kepadamu, dan saat ini kami semua siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Kuasailah kami semuanya Tuhan, teristimewa hamba-Mu yang dipakai hari ini untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu ini bukan siapa-siapa, penuh dengan segala keterbatasan dan kekurangan, tapi biarlah dengan hikmat Tuhan, hamba-Mu dikuasai, sehingga semua ucapan, perkataan hanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, tema yang diberikan kepada saya itu adalah transformasi radikal oleh kasih karunia. Jadi kalau judulnya berubah di layar tadi berarti beda. Yang diberikan pada saya itu judulnya transformasi radikal oleh kasih karunia. Baiklah Bapak Ibu, saya ambil satu ayat firman Tuhan saja dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9.
transformasi ini adalah kata yang sudah seperti buzzword. Buzzword artinya terlalu sering diucapkan sampai menjadi terlalu biasa sehingga cenderung kehilangan makna. Demikian juga kata perubahan. Demikian juga kata, terutama di bidang biologi kami sering sekali mengucapkan kata metamorfosis. Jadi kata-kata ini menjadi kata-kata yang sedemikian biasanya sampai-sampai kita tidak lagi menganggapnya kata yang begitu berarti dan penting sekali dalam hidup kita teristimewa sebagai orang-orang Kristen. Jadi pada hari ini ketika saya diberi kehormatan untuk menyampaikan ini, saya sangat merasa berharga di mata Tuhan untuk menyampaikan ini, karena saya sendiri adalah contoh dari orang-orang yang setiap hari sedang mengalami metamorfosis. Kalau kepompong berubah menjadi kupu-kupu itu memang waktunya sudah ditentukan. Dari kepompong yang begitu sederhana, sewaktu-waktu dapat dimakan sebagai makanan oleh burung, tetapi ketika berubah menjadi kupu-kupu, dia menjadi dimampukan untuk memberi keindahan, membawa makna yang luar biasa bagi kehidupan biologis. Demikian pula dengan apa yang kita baca dari Efesus 2 ayat 8-9 ini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, yang penting di sini ditekankan adalah bahwa transformasi yang harus kita jalani dan kita alami bukan usaha kita sendiri, tetapi benar-benar pekerjaan Roh Kudus. Nah, bagaimana Roh Kudus bisa bekerja kalau kita tidak pernah mau dan punya niat untuk menyerahkan diri dan mempercayakan diri untuk diubah. Jadi kata berubah itu bukan berubah atas kemauan sendiri saja, tetapi sebenarnya terutama kepada being empowered. Empowered artinya diberdayakan. Jadi ada yang memberi daya begitu. Jadi kalau berubah dengan kekuatan sendiri pasti tidak akan bisa. Sebab kalau niatnya berubah hari ini, besok bisa berubah ke lain lagi gitu. Makanya kita selalu berubah, janji berubah, tetapi belum tentu benar-benar berubah seperti yang kita harapkan, karena kita memberdayakan diri. Tapi sesungguhnya yang benar adalah diberdayakan, empowered. Nah, siapa yang bisa melakukan empowerment? Ya, Roh Kudus itulah. Jadi memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan untuk diberdayakan. Nah, pemberdayaan ini juga menjadi buzzword juga di dunia ekonomi, di dunia pembangunan ya. Pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi ya. Tapi kata pemberdayaan dalam konteks kita hari ini, transformasi adalah tidak lain memberikan kesempatan sepenuhnya dan mempercayakan, artinya totally submit to God untuk kita diberdayakan. Jadi sehari demi sehari kita diubah menjadi sampai seperti menjadi cermin dari Kristus, the mirror image of Christ begitu. Nah, itu menjadi seperti Kristus. Sampai dia datang, kita sudah sangat dekat menjadi seperti Kristus. Nah, untuk sampai di titik itu tentu tidak bisa berubah overnight begitu. Nah, kita kebanyakan kan memang suka yang instan, suka yang overnight. Jadi kuasa kasih karunia yang mengubah hidup seperti dikatakan di sini tidak lain adalah karena kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatan kita sendiri. Kita sudah terlalu sering mengandalkan kekuatan kita sendiri sehingga kita mau berubah hari ini, begitu rasanya hari ini saya betul-betul begitu dekat dengan Tuhan, tapi esok hari kita bisa menjadi orang lain lagi karena kita sekali lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadi empowerment atau diberdayakan, yang memperdayakan kita bukan memperdayakan dalam pengertian diperdaya, tapi memberi kekuatan untuk menjadi berdaya. Jadi kalau kita terjemahkan metamorfosis dari
makna yang sederhana seperti kepompong, ulat, kepompong, lalu kemudian menjadi kupu-kupu terbang. Selain memberi keindahan, memang dia indah tapi bisa terbang tinggi. Demikian juga kita yang semestinya tidak berdaya menjadi diberdayakan untuk menjadi indah, menjadi mampu, dimampukan untuk memberi yang terbaik. Jadi saya kira itu yang paling penting dari apa yang dimaknakan sebagai transformasi radikal. Jadi radical transformation, contoh-contohnya sangat nyata. Saulus menjadi Paulus, itu adalah transformasi radikal. Masih ada lagi perempuan berdosa yang membasuh kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal, itu juga contoh tentang transformasi radikal. Banyak contoh yang bisa kita ambil sebagai transformasi radikal. Ya, contoh negatifnya adalah orang jadi mualaf juga, itu transformasi radikal juga. Artinya karena sering hidup dalam keremangan, akhirnya tidak bisa membedakan antara terang dengan kegelapan. Jadi ketika masuk kegelapan dia pikir dia masih dalam terang. Nanti sudah dalam kegelapan baru sadar bahwa ternyata dia sudah dalam kegelapan. Ketika mau kembali ke dalam terang, Tuhan Yesus selalu offer a second chance. Ya, hebatnya dan maha baiknya Tuhan itu ditandai oleh selalu memberikan kesempatan kedua. There is always a second chance, begitu. Itulah kasih karunia itu. Tidak dibatasi waktunya, cukup 1 kali bertobat, 2 kali bertobat, 3 kali bertobat. Bertobat itu berkali-kali dan pertobatan itu setiap hari. Karena itu empowerment juga berlangsung sepanjang hidup sampai menjadi sempurna sebagaimana Yesus Kristus adalah sempurna. Saya kira itu yang paling penting hari ini yang patut kita garis bawahi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mensyukuri firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami adalah manusia yang selalu mau berubah. Tapi dalam niat kami berubah, kami selalu mengandalkan diri kami dan tidak mengandalkan Tuhan dan memasrahkan diri sepenuhnya kepadamu untuk menjadi manusia yang benar-benar berubah. Dan karena itu berilah kekuatan setiap saat agar kami dimampukan, diberdayakan untuk menjadi seperti Kristus. Dan kami benar-benar siap menjemput kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ya Tuhan, di tengah-tengah pelayanan kami sebagai akademisi, sebagai dosen, pimpinan, sebagai tenaga kependidikan, sebagai mahasiswa di lembaga ini, kami semua mempunyai misi, mempunyai visi untuk melayani dan memberi yang terbaik. Hanya dengan hati yang berubah, dengan transformasi radikal, kami mampu memberi yang terbaik bagi sesama kami, bagi mahasiswa kami, bagi klien kami, bagi stakeholder kami yang terpenting yaitu mahasiswa. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa melakukan transformasi dalam hidup kami setiap hari, supaya kami dimampukan untuk memberikan yang tulus dengan penuh kesetiaan dalam pelayanan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita memberi persembahan syukur kita dan ingatlah firman Tuhan berkata, sebab itu marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Dari Ibrani 13 ayat 15-16. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR yang tertera di layar atau memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di pintu masuk atau keluar. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita naikkan pujian PKJ 147, Di Sini Aku Bawa. Semoga berkenan. Berapalah nilai
berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Berikut ada warta universitas yang akan dibacakan oleh Bapak Rudianov. Ya, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya akan membacakan warta universitas. Pada hari ini akan diadakan pelantikan Wakil Rektor Universitas Maranatha periode 2025 sampai 2029 yang akan dilaksanakan pada siang hari ini pukul 13 di tempat ini di ruang teater lantai 8. Undangan ini khusus bagi pejabat struktural di Universitas Maranatha. Bapak Ibu dimohon kehadirannya tepat waktu. Sekian warta universitas, Tuhan berkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship hari ini. Kiranya semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Kami akan memberikan informasi mengenai Maranatha Fellowship Hari ini. Di antaranya, Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan setiap harinya melalui Good Morning Maranatha. Renungan dapat disaksikan di Instagram BPK Maranatha dan platform YouTube Ice Dream Studio. untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara-saudari, dan juga Bapak Ibu yang rindu untuk melayani, Bapak Ibu Saudara dapat mendaftarkan diri melalui QR yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di minggu ini ataupun di bulan ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melayani bersama di Paduan Suara Seraphim Choir, dan Bapak Ibu dapat ikut latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 4:30 sore sampai dengan selesai di Studio Seraphim GWM lantai 1. Ditunggu ya Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Sekian Kampus Ministry News hari ini. Semoga Bapak Ibu Saudara selalu semangat dalam beraktivitas ya. Sampai berjumpa di Maranatha Fellowship minggu depan. Selamat berkarya, God bless you. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kembali hadir di Maranatha Fellowship pada hari Senin 19 Mei 2025 dengan tema Kasih Karunia Allah untuk Semua Orang yang dilayani oleh Bapak Joni SEMSI AK PhD CA. Lalu selanjutnya untuk persembahan diakonia, ada dukungan diakonia untuk 7 mahasiswa pada bulan April 2025 dengan jumlah 2.100.000 dan saldo per tanggal 5 Mei 2025 ada sejumlah
22.749.085. Kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani, boleh ikut mendaftar lewat QR Code yang tertera. Kami juga menghimbau semua yang hadir untuk mengisi link presensi yang tertera di layar. Baik, kami mengundang kepada Ibu Profesor Dr. Van Lindawanti Sewu SHM Hum untuk membawakan doa, syafaat, dan persembahan. Bapak Ibu, rekan-rekan juga para mahasiswa, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan ya Tuhan untuk sama-sama berbakti di tempat ini, mendengarkan renungan daripada firman Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur kami diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang disampaikan boleh menjadi satu kebaikan untuk warga Maranatha. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami mendoakan para pemimpin kami. Pimpin mereka Tuhan, berikan hikmat marifat dari Tuhan sehingga boleh memimpin negara Indonesia ini. Mulai dari presiden sampai jajaran yang paling rendah. Karena kami tahu Tuhan situasi saat ini, situasi dunia global secara ekonomi tidak baik-baik saja. Juga situasi ekonomi di Indonesia. Kami mohon pimpinan pertolongan Tuhan bagi para pemimpin kami, mereka boleh mengatur negara ini dengan baik. Kami juga mau mendoakan ya Tuhan untuk pimpinan yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha, baik itu pembina, pengurus, ataupun pengawas. Tuhan juga yang senantiasa menolong, memberikan hikmat bijaksana dari Tuhan. Karena mereka semua adalah alat di tangan Tuhan, mereka adalah penata layan. Sehingga mereka boleh menata layan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami juga mau mendoakan Tuhan, berterima kasih untuk jajaran rektorat 2020 hingga 2025 untuk para wakil rektor yang sudah melayani Tuhan dengan segenap hati. Tuhan juga yang senantiasa memberkati di dalam pelayanan teman-teman kami selanjutnya. Kami juga mohon pimpinan pemeliharaan Tuhan untuk rektorat 2025 hingga 2030 untuk Pak Rektor, untuk jajarannya. Tuhan, kami semua sungguh mohon pimpinan pemeliharaan Tuhan. Kami semua sungguh mohon hikmat bijaksana dari Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak mudah untuk mengurus ataupun menata layan Maranatha ini. Kami semua perlu kesehatian. Kami mohon pimpinan kami Tuhan berikan hikmat. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh dosen, seluruh tenaga kependidikan, seluruh tenaga kerumah tanggaan, outsourcing, juga para mahasiswa. Kami ada di sini saat ini, ada di Maranatha. Itu semua bukan kebetulan, tetapi itu semua adalah anugerah Tuhan. Sehingga ajar kami untuk boleh Tuhan tidak menyia-nyiakan setiap anugerah demi anugerah yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami. Sehingga kami boleh memberikan karya-karya terbaik kami, walaupun kami sebagai mahasiswa
sebagai karyawan, sebagai bagian dari Civitas Akademika Maranatha, kami senantiasa memberikan apa yang terbaik yang kami punya, karena kami semua adalah anak-anak-Mu. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk warga Maranatha yang sakit, untuk saudari kami Kibot di DSP, Tuhan juga yang boleh menyentuh, boleh memulihkan, boleh menyembuhkan, supaya Kibot boleh disembuhkan sempurna seperti sedia kala. Kami juga ingat Tuhan ada saudara kami yang sedang berduka, istri dari Pak Suprianto sudah dipanggil pulang. Tuhan kiranya senantiasa memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Juga kami berdoa ya Bapa untuk para rekan-rekan kami yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan yang senantiasa menganugerahkan kasih, sukacita, damai sejahtera buat rekan-rekan kami, karena mereka boleh kembali Tuhan anugerahkan satu umur, dan mereka juga boleh mempunyai komitmen untuk senantiasa melayani Engkau di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persembahan diakonia yang sudah dikumpulkan. Tuhan juga yang memakai BPK untuk boleh mengelola dengan baik, untuk boleh menyalurkan dengan baik bagi semua pihak yang memerlukannya. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan pimpinan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya kembali undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian terakhir, Allah Sanggup. Bagi yang mengasihi Dia, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup
melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kami undang untuk Ibu Rita Kristina Mokar, Esos, MDiv, MC, untuk membawakan doa penutup dan berkat. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah. Teristimewa kami bersyukur karena anugerah dan kasih-Mu yang begitu besar melalui Tuhan Yesus Kristus, sehingga ketika kami percaya, kami mengalami transformasi dan kami rindu dalam kehidupan kami. Tuhan yang terus menyertai kami untuk kami juga hidup sebagai orang-orang yang sudah mengalami transformasi. Dan kiranya bukan hanya transformasi di dalam iman, tapi sebagai lembaga pendidikan, kami juga bersama-sama melakukan dan juga mengalami transformasi di bidang dalam pemikiran kami. Kami menyerahkan Tuhan setiap kami dalam tangan kasih-Mu, dan sebentar kami akan kembali ke dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami rindu senantiasa memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus, dan bimbingan dari Roh Kudus akan menaungi kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin, Saya persilakan untuk duduk kembali untuk mengambil saat teduh sejenak.
ber